أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إرنا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرتي jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wal rohaniin wa jami'il malaikah khususan la hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ali kullin ashabi kullin al mu'minin jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin khususan la hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani sayyidina Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidina Syekh Abdul Qadir Sayyidina Syekh Jalaluddin As-Suyuti Sayyidina Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Sayyidina Syekh As-Sawi Sayyidina Syekh Mutawalli Asy'arawi Sayyidina Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa jami'i masyayikhina wa asatidina Sayyidina Ahmad Jazuli bin Radiyah Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli Kiai Hamim Jazuli Kiai Fadman Im Jazuli Kiai Munif Jazuli Kiai Mahfud Sirat Wala hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar wa Ahmad Hamad Abi Khatib Abi Khatimah Muhabban Namdi Kasmin Ja'bun wa jami' amwatina wa khuzan la hadrati jami' ahli nirasman dalam al-ahya'i minhum wal amat syuhari wa kibarihim khususan la hadrati Mbah Said Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Baitiniyati wa Mbah Yai Hajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati Mubid Haji wa ila hadrati jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal nadghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syarha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Surat An-Nahl ayat 106. Man kafara kemarin sudah dibaca, sekarang langsung mawon. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha ala talaffuz bil kufri fatalaffadhu. Barang siapa yang kufur terhadap Allah Ta'ala setelah dia beriman, niscaya dia akan mendapatkan murka dan juga siksa daripada Allah Ta'ala. Setelah dia itu beriman malah menjadi kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Dia akan mendapatkan murka daripada Allah Ta'ala dan juga mendapatkan yang namanya sebuah azab atau siksa yang sangat agung, siksa yang sangat pedih. Dan ngriki tinggal akan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali man ukriha ala talaffuz bil kufri fatalaffadhu bihi, kecuali orang yang mengucapkan sebuah ucapan-ucapan kalimat-kalimat kufur dalam keadaan dia itu dipaksa. Ukriha dalam keadaan dia itu dipaksa. Tapi walaupun dipaksa untuk melafadzkan lafaz yang kufur, dia itu tetap wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap mantap, tetap tenang atas sebuah keimanan. Maka kalau seperti itu dia tidak termasuk dalam kategorinya orang yang kufur setelah iman. Lawaman lafaz man yang ada pada man kafara mubtada'un aw syartiyatun wal khabar awil jawab lahum wa'idun syadidun. Man yang ada pada lafaz man kafara itu bisa ditarkib menjadi mubtada, bisa ditarkib menjadi man yang syartiyah. Berarti kalau man yang mubtada niku menjadi man yang mausulah.
Sedangkan khobar dan juga jawabnya adalah lafadz lahum wa'idun syadidun. Khobar ataupun jawabnya itu dibuang, ya, berupa lahum wa'idun syadidun. Yang mana lafadz lahum wa'idun syadidun ini bisa difahami dari penggalan ayat yang setelahnya, yakni walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim. Akan tetapi barang siapa yang melapangkan dadanya, dengan sebuah kekufuran, lahu fatahahu wa wasa'ahu bima'na tabat bi nafsuhu, dia memang melapangkan dadanya, dia itu memang merelakan dirinya atas sebuah kekufuran, maka fa'alaihim ghadabun minallah, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala, walahum adzabun adzim, dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat agung. Secara garis globalnya ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang yang kufur setelah iman. Maka mereka akan mendapatkan ancaman yang serius dan juga murka yang agung daripada Allah Ta'ala. Murka dan juga siksa yang sangat agung daripada Allah Ta'ala. Lah, hanya saja ayat ini memberikan sebuah pengecualian yang berupa kecuali kalau dia itu hanya sekedar melafatkan lafaz-lafaz kufur tersebut gara-gara atas dasar sebuah paksaan. Dia dipaksa oleh orang lain, dia diancam oleh orang lain, diancam disuruh mengucapkan kalimat-kalimat kufur, diancam untuk melakukan sebuah kekufuran. Maka kalau seperti itu tengeriku dikatakan dia tidak dikategorikan orang yang kufur. Kalau memang dia itu dipaksa, tapi dengan syarat hatinya tetap mantap, hatinya tetap tenang pada sebuah keimanan. Intinya seperti itu. Nah sekarang kita mulai membahas secara garis globalnya. Tenggeriki tinggi dikaakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, juga Al-Imam Al-Biqai, juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang intinya adalah korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kalau ayat ini merupakan menjelaskan mengenai tentang orang yang kufur setelah iman. Yang mana ayat yang sebelumnya pas itu sedang membahas innama yaftaril kadiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadibun. Kemarin itu sudah membahas secara global tentang orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang segolongan orang-orang yang tidak beriman kemarin sudah dibahas. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan paling jeleknya, paling buruknya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang kafir setelah dia beriman. Ini dengan dikatakan seperti yang ada dalam kitab Sulam Taufik dan juga yang lainnya, para ulama niku sepakat bahwa asyaddu anwa'il kufri ar-riddah. Na'udzubillahi min dzalik. Paling buruknya macam-macam kekufuran adalah riddah, murtad. Dia melakukan sebuah kekufuran setelah dia iman. Nah, tengeriku yang dikatakan tadi korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ini menjelaskan mengenai, kalau ayat yang kemarin itu kan membahas mengenai orang-orang yang tidak beriman. Lah dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan paling buruknya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufur adalah orang-orang yang kufur setelah iman, yaitu murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Mulakno dawe sinten namine Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau dawuh sebaiknya bagi kita ini memiliki sebuah wiritan dan juga doa yang sifatnya itu untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan kita, yaitu ayatnya wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus niki salah satu donga sing penting. Keranten napa? Keranten iki njaga kersane njaga dumateng imane awak dhewe, kersane njaga dumateng keistiqomahane awak dhewe. Sing artine Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah Gusti, Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau melencengkan lagi hati ini
ba'da id hadaitana, hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu sebuah rahmat kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Intinya berarti dari ayat ini adalah niku Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan engkau sesatkan kembali hati ini setelah engkau memberikan petunjuk. Adapun masalah kiat-kiat agar seseorang itu meninggal dalam keadaan beriman itu banyak disebutkan sama para ulama. Yang mungkin yang ringan dan bisa kita amalkan adalah membaca ilahilas lil firdaus si ahlah wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ada yang mengatakan cukup 3, ada yang mengatakan 5 setelah Jumatan. Itu bahas masalah korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang kita mulai membahas mengenai kitab. Sekarang kita mulai membahas mengenai yang namanya perkalimat. Tanggeriki akan mangka farabillahi min ba'di imani. Barang siapa yang kufur terhadap Allah Ta'ala setelah dia beriman. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Alat talafut bil kufri, atas mengucapkan sebuah kekufuran, fatalafadobi, kemudian dia mengucapkan hal tersebut. Wa qalbu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya masih tenang terhadap iman. Wa man mubtada'un aw syartiyat. Kemarin sudah sedikit disinggung, tapi kami ulangi karena kemarin seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, orang itu dari segi para manusia ini, dari segi iman dan juga kufur, dalam hati dan juga lisan, itu ada 4 pembagian. Ada 4 pembagian. Pembagian yang pertama, ada kalanya hati dan juga lisannya itu sama-sama beriman. Hatinya beriman, lisannya dalam apa yang dia ucapkan juga hal-hal yang sifatnya itu iman. Atine iman terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, lisannya juga mengucapkan kalimat syahadat. 1, itu sudah jelas, maka itu dikategorikan alladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman. Yang nomor 2, orang-orang yang hatinya kufur, lisannya juga kufur. Pancen atine iku gak percaya, gak iman dumateng Allah Ta'ala kalian Kanjeng Nabi, lisannya juga berkata seperti itu. Maka itu kategorinya adalah orang-orang alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Nomor 2. Nomor 3, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang-orang yang hatinya kufur tapi lisannya itu beriman. Maka ini golongannya orang munafik. Yaitu napa? Hatinya mereka tidak iman terhadap Kanjeng Nabi, ya tidak beriman terhadap Allah Ta'ala, tapi mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kan atine kufur tapi lisannya iman. Itu mereka orang munafik. Napa sebutannya orang yang munafik? Orang munafik itu hukumnya bagaimana? Secara syariat Islam ya kita hukumi secara dohirnya, dihukumi seperti halnya orang-orang Islam. Itu nomor 3. Yang sedang kita bahas ini dalam ayat ini adalah orang yang hatinya beriman, ilaman ukrihanin ya. Orang-orang yang hatinya beriman namun lisannya mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur karena atas dasar paksaan. Itu hukumnya bagaimana? Dibahas dalam ayat ini. Orang yang hatinya iman tapi lisannya itu mengucapkan kalimat kufur, maka di dalam ayat ini sudah dibahas bahwa ilaman ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk melafadzkan sebuah kalimat-kalimat kufur tapi hatinya itu masih tenang. Hatinya itu masih tenang, maksudnya hatinya itu masih mantap atas sebuah keimanan. Maka kalau seperti itu dia masih dikategorikan orang Islam,
dia tidak dikategorikan sebagai orang yang kufur. Lah, teng mriki dingetikan ya, sudah jelas nih berarti 4 golongannya ini tadi. Sampeyan bisa mengklasifikasikannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai membahas ke ranah yang namanya ya Allah asbabun nuzul. Ini juga nggak kalah penting kita bahas. Asbabun nuzul daripada ayat ini, maka farabillahi min ba'di iman ilaman ukriha. Asbabun nuzulnya adalah yang mriki dikaakan ayat ini turun menjelaskan 7 orang yang pertama kali masuk agama Islam. 7 orang yang pertama kali masuk agama Islam. Pertama yaitu Yasir bin Ammar. Kemudian Ammar selaku ayahnya. Kemudian istrinya Ammar. Tengeri disebutkan Ammar ya, Ammar. Kemudian bapaknya itu ya Yasir. Ibunya itu namanya Sumayyah. Sumayyah ini budaknya Abu Jahal. 3 ini keluarga. Pertama anaknya Ammar, marono bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, kemudian Suhaib, Bilal, Khubab sama Abu Bakar As-Siddiq. Ini 7 orang yang pertama kali iman terhadap Kanjeng Nabi. Terus marangan tentang ngeriki dengan dikaakan. Lah, kenapa kok tiba-tiba ayat ini turun? Ini dikaakan ceritanya adalah dulu orang-orang kafir ini menyiksa, mengkriminalisasi terhadap 7 orang yang pertama kali masuk Islam ini agar mereka semua mau mencabut imannya. Adapun yang namanya Sumayyah, ibunya Ammar, beliau adalah budaknya Abu Jahal. Maka para orang-orang kafir itu mengikatnya kepada 2 tiang. Kemudian Abu Jahal dengan teganya menusuk kemaluannya, menusuk farjinya dengan menggunakan tongkat. Masya Allah, ngeri banget Pak. Jadi awal-awal Islam, karena Islam itu masih sangatlah lemah, sampai dilakukan hal yang seperti itu. Yang namanya Sumayyah adalah disiksa dengan cara badannya itu diikat di 2 tiang, kemudian kemaluannya yakni farjinya itu ditusuk menggunakan tongkat. Sampai setega itu, sampai sekecil itu mereka dalam mengkriminalisasi orang-orang Islam yang terdahulu. Ana dikatakan Sumayyah adalah sosok pertama yang mati syahid di dalam agama Islam. Yaitu Sumayyah itu orang yang mati syahid di Islam pertama kali adalah justru seorang perempuan. Yang pertama kali syahid di dalam agama Islam adalah seorang perempuan. Semalana dikatakan kalian Al-Habib Umar, beliau dawuh dulu diceritakan bahwa suatu ketika setelah Sumayyah ini meninggal karena ditusuk menggunakan tongkat di dalam farjinya oleh Abu Jahal, ada salah seseorang bermimpi bertemu dengan Sumayyah. Seraya berkata, apa yang engkau rasakan wahai Sumayyah? Beliau Sumayyah menjawab, zawwaqtu halawat tibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu sangat merasakan betapa manisnya mengikuti terhadap ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu loh Pak, bayang nih awak dewi iki urip nang kalau beliau Sumayyah rela dawuhnya Habib Umar, beliau itu di awal Islam, di awal kali Islam, beliau mampu menahan siksaan, bahkan rela sampai dibunuh. Sedangkan kita yang hidup di akhir zaman ini ya sama sekali tidak ada pengorbanan, sama sekali tidak ada bentuk
bentuk yang sangat mempercerminkan terhadap bahwa kita itu benar-benar memperlihatkan kekuatan agama Islam ini. Kekuatan Islam yang ada pada diri kita ini sama sekali seolah-olah belum ada buktinya. Dawuhnya Habib Umar tadi itu waktu halawat tibai Muhammad seperti itu yang dari Sumayyah. Pun bahkan masih banyak lagi. Kalau yang kedua juga yang meninggal adalah Yasir, istrinya suaminya Sumayyah. Itu juga sama, dibunuh. Dua orang ini, suami istri ini, Sumayyah dan juga Yasir, ini merupakan orang yang awal kali syahid di dalam agama Islam. Namanya Sumayyah sama Yasir. Sumayyah sama Yasir ini suami istri. Pun dengeriku dilanjutakan malih ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dengeriku dilanjutakan malih. Juga yang ketiga ada yang namanya Ammar. Ammar iki anaknya. Suatu ketika dengeriku disebutakan wa amma Ammar fa innahu a'tahum ba'da ma aradu bi lisanihi wa qalbuhu karihun lidzalik. Adapun Ammar itu di sini diceritakan bahwa yang namanya Ammar itu memberikan orang-orang kafir apa yang mereka kehendaki dengan lisannya. Artinya Ammar itu menuruti kemauannya orang kafir di dalam yang memaksa Ammar untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang kufur. Mulane teng mriki sampai Kanjeng Nabi dawuh faqala fa'ata Ammar wa huwa yabki. Teng mriki dingin-dingaaken akhirnya yang namanya Ammar iki sowan dumateng Kanjeng Nabi dalam keadaan Ammar ini nangis-nangis. Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi, kula niki mari mengucapkan sebuah ucapan-ucapan kufur namun saestu ati kula nemen sengite. Hati saya itu sangat benci terhadap ucapan-ucapan tersebut. Saya mengucapkan hal tersebut tidak lain tidak bukan karena saya itu dipaksa Kanjeng Nabi. Katanya Ammar. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, "Ya Allah ya Rabbi ya Karim." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma wara'ak?" Kamu kenapa emang? Kamu kenapa? Faqala syarrun ya Rasulullah. Niltu minka wa dzakartu. Dawuhnya Ammar, ada terjadi kejadian buruk ya Rasulullah, yakni napa? Saya mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk untukmu. Aku menuturkan dengan penuturan yang buruk untukmu, katanya si Ammar. Kanjeng Nabi pun menjawab, "Kaifa wajadta qalbaka?" Namun hatimu bagaimana? Ammar menjawab, qala mutmainnun bil iman. Adapun hatiku tetap mantap atas sebuah keimanan. Benar, lisannya mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Lisannya itu mengucapkan sebuah kalimat-kalimat yang mengolokkan terhadap Kanjeng Nabi, tapi karena itu atas dasar sebuah paksaan. Hatinya tetap iman, hatinya enggak mau, asalnya mengolok-olokkan dumateng Kanjeng Nabi. Katanya si Ammar. Akhirnya Kanjeng Nabi namung faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ainaihi. Justru Kanjeng Nabi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah menghapuskan air matanya Ammar bin Yasir tadi. Wa qala lahu in atu laka faqul lahum ma qulta. Bahkan Kanjeng Nabi memberikan sebuah keringanan kepada Ammar, seraya berkata kepada Ammar, Kanjeng Nabi berkata, in adulaka, jika mereka semua itu kembali kepadamu, faqul lahum ma qulta, maka ucapkanlah apa yang engkau ucapkan. Artinya ini merupakan sebuah keringanan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana Kanjeng Nabi ini sampai memberikan sebuah persaksian terhadap Ammar. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Ammar itu kafir, Kanjeng Nabi, Ammar sudah kafir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberikan persaksian, faqala kalla, jangan seperti itu. Inna Ammaran maliun imanan min qarnihi ila qadamihi. Wahtalatu al-imanu bilahmihi wadamihi. Ini Kanjeng Nabi memberikan kesaksian, jangan kau ucapkan bahwa Ammar itu telah kufur. Karena sesungguhnya Ammar itu merupakan seseorang yang dipenuhi dengan iman dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan imannya Ammar itu telah bercampur dengan darah dagingnya.
dawuhnya Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Masya Allah. Niki cerita iman, cerita masuk Islam pada zaman dahulu itu orang-orang sampai seperti itu. Adapun Sayyidina Bilal, niki ceritanya juga masyhur. Adapun Sayyidina Bilal, beliau itu disiksa oleh orang-orang kafir, yakni pakaian beliau dilepas, ya, kemudian ditidurkan. Kemudian nang panasnya padang pasir, seraya dicambuk oleh orang-orang kafir. Namun Sayyidina Bilal tetap kuat, seraya mengucapkan ahadun ahad, yakni Allah Ta'ala yang Maha Esa. Akhirnya bahkan Sayyidina Bilal itu mau ditimpai batu besar sama majikannya. Namun kemudian Sayyidina Abu Bakar membeli Sayyidina Bilal darinya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu menebus Sayyidina Bilal daripada majikannya hingga terbebas dan dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Masih banyak lagi, adapun Khubab, sahabat Khubab, faqat auqadulahu naron. Niki lho ngawur ini. Sing jenenge sahabat Khubab itu malah bahkan sampai sudah dinyalakan api yang besar oleh para orang-orang kafir itu. Tapi falam yutfiha illa udduka. Wa amma Khubabun faqat auqadu lahu naran falam yutfiha illa udduka. Bon. Adapun sing jenenge sahabat Khubab itu sampai tinggi akan sampai dinyalakan api yang sangat besar. Siksanya sampai seperti itu, sampai hampir dibakar. Adapun Sayyidina Abu Bakar juga sama. Hanya saja Sayyidina Abu Bakar kan orang terpandang dan juga punya terpandang dan juga punya harta yang banyak, sehingga kaumnya gak tapi wani. Bon, kesimpulannya ya nopo? Kesimpulannya adalah satu. Dari cerita yang diceritakan daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, di situ dikatakan oleh para ulama bahwa boleh untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur ketika dasarnya adalah sebuah paksaan. Ketika sebuah paksaan. Mulakno ngeten. Mulakno teng mriki disebutkan, bahkan di sini diceritakan bahwa dulu akan tetapi tak jelasno dulu. Jadi ngeten. Ketika ada orang itu dipaksa untuk mengucapkan sebuah kalimat-kalimat kufur, maka tengeri dihentikan kalian para ulama boleh untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur tersebut, tapi syaratnya hatinya harus tetap mantap atas sebuah keimanan. Boleh. Akan tetapi yang lebih utama adalah membiarkan orang-orang untuk membunuh dirinya. Lebih memilih mati ya bahasanya. Itu yang lebih baik. Mulanya antara Ammar dengan ibunya yang berupa Sumayyah dan juga bapaknya yang berupa Yasir, yang akan itu sama-sama legal, tapi yang lebih utama, yang lebih baik adalah lebih memilih untuk dibunuh daripada mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Itu sama seperti itu. Bahkan juga kalau dalam hadis lain itu didawahkan banyak sekali ya. Kita ringkas saja. Terus maranganten kula lanjutaken teng mriki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken ngeten. Lalu batasan-batasan ukriha, batasan-batasan dipaksa itu bagaimana? Ini sudah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Batasannya seseorang itu dikatakan dipaksa itu tidak cuma dengan ucapan, ayo kamu gini ya. Enggak. Tapi batasan-batasan yang namanya disiksa itu nanti memang ada. Yang pertama adalah dia menakut-nakuti dengan cara dipukul ataupun dibunuh, ataupun tindakan menyakiti yang sifatnya tidak bisa ditanggung, yang sifatnya tidak bisa ditolerir oleh kita. Maka kalau seperti itu baru legal. Dan
bahwa orang tersebut itu memang yang mengancam itu memang akan benar-benar merealisasikan terhadap ancaman. Jadi misal ada orang, kamu ucapkanlah kalimat kufur, ucapkanlah bahwa semisal Tuhan itu 3, semisal seperti itu ya. Kalau kamu tidak mengucapkan seperti itu, wah, kalau kamu tidak mau mengucapkan seperti itu, kamu akan saya bunuh sekarang. Kalau ada ucapan seperti itu, berarti itu namanya atas dasar sebuah paksaan, maka nanti tengeriku dawuhnya para ulama boleh untuk mengucapkan kalimat kufur, tapi dengan catatan hatinya harus tetap beriman. Tapi yang lebih baik dia tetap lebih memilih untuk dibunuh, dawuhnya para ulama seperti itu. Wes, jadi cara garis globalnya orang kok kabeh diarani dipaksa. Dipaksa itu bukan hanya sebuah dorongan, tapi dipaksa itu memang ada ancaman-ancaman yang sifatnya tidak bisa ditanggung, yang sifatnya tidak bisa ditoleransi oleh seseorang ancaman tersebut. Dan memang orang yang mengancam akan benar-benar merealisasikan ancaman tersebut seketika. Paham ya? Itu namanya baru disebut ancaman. Kalau kamu nggak mau mengucapkan, kamu saya bunuh. Kalau kamu nggak mau mengucapkan, saya patahkan tangan kamu. Semisal seperti itu. Lah kemudian kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa dalam urusan dipaksa ini ada 3 model. Saya masih ingat 3 model. Yang pertama ada kalanya justru hanya sekedar mubah untuk menuruti paksaannya tersebut. Jadi dipaksa, namun hukum kita menuruti paksaannya itu hanya sekedar mubah. Contohnya ya ini, ketika seseorang itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Dia disuruh mengucapkan bahwa Tuhan itu 3. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Maka kalau seperti itu hukumnya mengucapkan paksaan tersebut hanya sekedar mubah, dan lebih baik tinggikan, dan lebih baiknya dia justru lebih memilih untuk dibunuh. Membiarkan dirinya terbunuh itu lebih baik. Tapi juga nggak masalah kalau masih kepingin hidup, lebih memilih untuk mengucapkan kalimat kufur, itu juga bukan masalah. Pun itu satu. Yang nomor 2, ada kalanya menuruti apa yang dipaksakan itu justru hukumnya wajib. Menuruti sebuah paksaannya itu ada kalanya dihukumi wajib. Yaitu dengan sama dalam permasalahan ketika dipaksa terhadap suatu hal yang bukan kalimatul kufri. Contohnya semisal seseorang dipaksa untuk meminum khamr. Contohnya itu, orang disuruh minum khamr. Orang disuruh minum minuman yang memabukkan. Ayo minum bareng, mabuk bareng. Kalau kamu gak mau mabuk, nanti kamu saya bunuh. Karena nanti kamu saya bunuh loh ya. Maka kalau seperti itu kita wajib untuk menuruti paksaannya malah. Tujuannya apa? Kita lebih mementingkan nyawa kita seorang muslim daripada cuma sekedar menghindari minuman keras. Tak baleni mana? Kalau ada paksaan dengan model yang seperti ini, dipaksa untuk minum khamr, maka kita wajib untuk menuruti paksaan tersebut. Tapi tetap loh syaratnya yang mutlak itu hatinya tetap aslinya nggak suka. Hatinya benci, dipaksa ngombe khamr kok pas bareng ngono seneng. Itu jenenge ora paksaan malah. Itu yang nomor 3. Ini yang
terjadi khilaf sebenarnya di antara para ulama. Yaitu paksaannya, hukum menuruti paksaannya itu tetap tidak boleh. Nah, bahwa hukum paksaannya, menuruti paksaannya itu tidak boleh. Yaitu dalam sebuah hal yang sifatnya orang yang dipaksa itu seolah-olah memiliki ikhtiar atau sebuah tindakan ikhtiar pilihannya dia. Itu termasuk khilaf ya di antara para ulama. Dicontohkan kalau ada orang dipaksa untuk berzina. Nah, iki kita sebutnya we. Dawuhnya para ulama, kalau ada orang dipaksa untuk berzina, semisal sing wedok iki nemen cintai karo sing lanang. Mas pokoknya sampean piye-piye kudu zina mbek aku. Lek ora zina, aku wis nyiapno wong kongen mateni sampean. Berarti ini namanya dipaksa untuk berzina. Dawuhnya para ulama, tetap enggak boleh untuk menuruti. Nyapa kalau menuruti? Karena menurut kebanyakan para ulama, ya bahasanya enggak usah divonis kebanyakan. Karena yang ada dalam kitab tafsir Fakhrur Razi mengatakan bahwa wong lanang kok dipaksa zina. Lah nek nyun sewu bahasanya kasar ya. Lah nek manuk ngajeng. Berarti kan pancen dekne pengen. Napa? Kalau kemaluannya dia itu berdiri, berarti itu bahwa tanda bahwa dia sendiri itu pengen. Berarti tidak ada unsur paksaan. Dawuhnya para ulama seperti itu. Tapi yo enek sebagian ulama yang mengatakan loh ya gak bisa dihukumi seperti itu. Walaupun kemaluannya berdiri, itu tetap kalau bahasanya berzinanya, bahasanya dimasukkannya itu atas dasar paksaan, ya wis itu memang dasarnya memang sebuah paksaan. Itu khilafnya para ulama. Tapi dalam kitab tafsir Fakhrur Razi dikatakan bahwa ini nggak boleh dituruti. Karena berdirinya kemaluannya seorang laki-laki itu bukti bahwa sebenarnya dia itu ada sebuah ikhtiar, ada sebuah usaha daripada dia, bahwa itu bukan sebuah paksaan. Terserah ini mau setuju yang mana. Yang jelas nalarnya para ulama mengatakan seperti itu. Itu dalam babakan dipaksa. Jadi ada 3 model. Kita harus tahu tidak semua gara-gara dipaksa akhirnya kita itu boleh nemboten. Ada 3 tafsilannya itu tadi. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, waman mubtada ini mek dadine mek sak anu ta. Anu tak tutupne ora apa. Waman mubtadaun aw syartiyatun, man yang ada pada mangkafaro, kemarin sudah dawakan kalian Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu bisa ditarkib menjadi 3. Pertama, ya ini kalau bahas masalah mannya dulu. Itu ada kalanya man yang mubtada. Jadi man mausul yang mubtada. Maknanya napa? Utawi wong. Ada kalanya bisa dijadikan syartiyah. Berarti man utawi sapa wong. Dan khobar atau jawabnya itu lafadz lahum wa'idun syadidun yang sudah bisa difahami dari penggalan sebagian ayat yang setelahnya, yaitu walakim man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim. Bon, itu bahas tarkib. Jadi bahas masalah tarkib itu para ulama akeh ada yang mengatakan itu bisa menjadi badal. Badal daripada ayat yang sebelumnya, tapi ini sangat memuskilkan, nggak pas nanti kalau jadi badal. Kalau versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini yang paling enak itu dijadikan maf'ul daripada fi'lu dzam yang dikira-kirakan. Man kafara ay adummu man kafara billah. Itu macam-macam. Kita ikut yang dalam tafsir Fakhrur Razi aja, tafsir yang Syekh Jalaluddin Asyuti, tafsir Jalalainnya aja yang enak, gak ribet-ribet. Pun itu membahas mengenai walakin man syaraha bil kufri ay lahu ay fataha wa wasa'u bi ma'na tabat bihi nafsuhu fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi barang siapa yang melapangkan dadanya, yang dengan artian dia itu rela atas sebuah kekufuran tersebut, maka bagi mereka murka yang agung daripada Allah Ta'ala dan juga siksa yang sangat pedih. Karena ini kategorinya adalah orang yang kufur setelah
beriman, atau bahasanya riddah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk asyaddu anwa'il kufri. Macam-macam kekufuran yang paling buruk, yang paling jelek adalah riddah. Balasannya adalah dia mendapatkan murka daripada Allah Ta'ala dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kalau lanjutakan malih. Nah, ayat selanjutnya, dzalikal wa'idu lahum bi annahum dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dzalikal wa'id lahum, ancaman yang sangat pedih tersebut itu bi annahum istahabbu al hayatad dunya ay ikhtaruha. Karena mereka itu lebih memilih atas sebuah kehidupan duniawi alal akhirah, mengakhirkan terhadap urusan-urusan akhirat. Wa anallaha la yahdil qaumal kafir. Nis gampangane ngomong ngeten. Hampir bisa dipastikan, kalau ada orang yang asalnya Islam kemudian dia keluar daripada agama Islam, tidak lain tidak bukan itu gara-gara karena mereka sedang mengincar dunia yang mereka inginkan. Baleni mana? Kalau ada orang keluar dari agama Islam, kebanyakan mereka itu sedang mengincar dunia yang mereka inginkan. Mulane ngriki tinggi-tinggi ancaman tersebut itu tidak lain tidak bukan karena mereka itu lebih memilih mencintai, mendahulukan terhadap dunia daripada akhirat. Ya, sampean lihat sendirilah orang-orang sana, orang-orang luar sana yang asalnya Islam kemudian menjadi kufur. Coba lihat aja, tidak lain tidak bukan karena memang mereka ada suatu hal yang mereka inginkan. Contohnya seperti seorang wanita, contoh ambek agama wanita non muslim, ataupun karena menginginkan jabatan di orang-orang non muslim, ataupun yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Wa anallaha la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Iki bolak-balik dielingno kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bukan berarti yang dimaksud di sini adalah Allah Ta'ala tidak menunjukkan kepada orang kafir itu maksudnya tidak memberikan sebuah petunjuk yang sifatnya hidayatu taufikin wa ma'unah, hidayah pertolongan dan juga hidayah taufik. Adapun hidayatu irsyadin wa dilalah, hidayah yang sifatnya itu menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran kepada semua orang. Hanya sebagian orang saja yang tidak bisa mengikuti jalan tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan hidayatu ma'unatin wa taufikin. Swingi guys bolak-balik dibahas tapi sehingga awake perlu untuk eling-eling tenanan. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah, ini surat An-Nahl ayat 107, ayat 108. Mereka itulah orang-orang yang telah dikunci oleh Allah Ta'ala hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya. Wa ulaika humul ghafilun, dan merekalah orang-orang yang lupa. Ai amma yuradu bihim, ini dari apa yang dikehendaki daripada mereka. Yani maksudnya tengriki ini dikunci hati, pendengaran, dan juga penglihatan. Ai ja'ala alaihim ghilafan ma'nawiyan bihaitsu la tud'inu lil haqqi wa la tasma'uhu wa la tubsiru. Tengriki dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh maksudnya dikunci oleh Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala menjadikan kepada mereka kunci batin
Wis dikunci wisan. Hati, pendengaran dan penglihatannya dikunci daripada perkara yang hak, sehingga mereka tidak bisa mengikuti, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat terhadap suatu hal yang sifatnya hak itu tadi. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus lanjuti ayatnya. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Ay haqqan limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Okay? Secara pasti bahwa sesungguhnya mereka di dalam akhirat merekalah orang-orang yang rugi. Pun dados niki. Terus mereka itu dikatakan sebagai orang yang merugi karena apa? Karena mereka menyia-nyiakan umur mereka di dalam selainnya manfaat yang bisa kembali kepada mereka. Dan yang menyebabkan mereka dihukumi sebagai orang yang merugi adalah karena tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala telah mensifati mereka dengan 6 sifat yang telah terlewat. Yaitu pertama, lahum fa'alaihim ghadabun, mereka mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wal adzabul adzim, dia juga mendapatkan siksa yang sangat agung. Dia kemudian yang ketiga, ikhtiyarud dunya alal akhirah, mendahulukan dunia daripada akhirat. Kemudian wahirman himnal huda, mereka itu dihalang-halangi, ya mereka terhalang-halangi daripada sebuah petunjuk. Yang nomor 5, mereka semua itu dikategorikan orang-orang yang telah dikunci hatinya, ya, dikunci hatinya, hati, pendengaran dan juga penglihatan. Dan yang terakhir mereka itu digolongkan dari golongannya orang-orang yang pelupa. Terus intinya orang-orang yang kafir itu telah disifati, orang-orang apalagi kafirnya itu setelah iman itu sudah disifati oleh Allah Ta'ala dengan 6 sifat. Jajal kita simpulkan dari ayatnya nih, walakin man syarha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Pertama, mereka mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, walahum adzabun alim, dia mendapatkan siksa yang sangat agung. Ketiga, dia istahabul hayatad dunya alal akhirah, mereka lebih mendahulukan cinta dunia daripada akhirat. Yang keempat, mereka ya Allah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang kelima, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, mereka itu orang-orang yang telah dikunci mata batin, mata hati, ya, mata dan pendengaran asli mereka itu telah dikunci sama Allah Ta'ala. Wa ulaika humul ghafilun, nomor 6, mereka itu dalam kategorikan orang-orang yang lupa terhadap Allah Ta'ala, lupa atas apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada mereka. Pun summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'di ala ghafurur rahim. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.